tahapan pelaku TPPU beroperasi melakukan perbuatannya. Baik, jadi ada 3 tahapan itu, yaitu placement, menempatkan, lalu kemudian layering, melapis dia, dan terakhir adalah integration, dia menyatukan. Nah, dari beberapa contoh tadi misalnya yang sudah ahli jelaskan, seorang katakan A dan B, kira-kira seperti itu, lalu kemudian mereka punya sebuah usaha yang dilarang ya, misalnya perjudian. Lalu kemudian hasil perjudian itu mereka tempatkan di dalam sebuah perusahaan dengan cara berinvestasi lah di perusahaan itu. Lalu kemudian mereka tetap memantau ini yang mereka sudah tempatkan tadi, lalu kemudian ditransfer ke orang lain. Inilah yang disebut layering. Lalu kemudian ditransfer lagi ke orang lain, akan kemudian berlapis sampai kemudian aparat penegak hukum tidak bisa mencari ini nanti ujung pangkalnya di mana. Makanya kemudian kalau kita kaitkan dengan hadirnya undang-undang tindak pidana pencucian uang tahun 2002, kehadiran pusat PPATK, transaksi dan keuangan, dia bisa memantau ini. Jadi untuk kemudian nanti proses pembuktian untuk APH. Nah, dilanjut layering tadi, lalu kemudian ditransfer lagi ke orang lain, dan terakhir dia membeli properti. Kira-kira seperti itu, untuk kemudian seolah-olah ini hasil dari investasi, ada keuntungan itulah dianggap sebagai hasil yang halal untuk kemudian membeli sebuah properti, dan properti ini kemudian disatukan atau integration, sehingga tiga-tiga itu harus ada: penempatan, pelapisannya atau layeringnya, dan integrationnya. Ketika itu terjadi, maka ini sebenarnya yang dimaksud menyembunyikan atau menyamarkan. Baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, Anda kan tadi sudah memberikan gambaran mengenai perbuatan TPPU. Pertanyaannya, berdasarkan contoh yang saudara ahli berikan, apakah penyidik dapat melakukan penyitaan terhadap uang dan mobil atas jual beli A dan B, sedangkan B yang melakukan pembayaran tidak dinyatakan melakukan TPPU? Baik, kalau ditanyakan mengenai penyitaan, ini bagian dari upaya paksa, kira-kira begitu. Upaya paksa tentunya dilakukan penyitaan pada benda yang berkaitan langsung dengan tindak pidana. Nah, pertanyaannya, kalau ini barang yang disebutkan tadi tidak ada kaitan langsung, maka bukan hasil dari tindak pidana, katakan begitu, maka seharusnya penyitaan tidak bisa dilakukan. Seperti itu. Nah, sedangkan B yang melakukan pembayaran tidak dinyatakan melakukan TPPU, itu di mana? Oh, dari ilustrasi tadi? Ya. Oke. Baik, kalau memang seperti itu yang bisa ditanyakan, maka kalaupun kita harus paksakan itu ada TPPU-nya, maka seharusnya bukan hanya yang mengatakan transfer ke sini itu yang dijadikan pelaku TPPU, yang menerima transferan juga dong, seharusnya begitu. Kalaupun dipaksakan itu ada TPPU di situ. Jadi konstruksinya menggantung ini, yang mengatakan transfer ke sana yang dijadikan pelaku TPPU, yang menerima transferan tidak ada apa-apa. Ya memang dia juga sih, karena memang yang menerima ini kan dia juga perusahaan yang bukan bukan untuk mencuci uang. Dia betul-betul sebuah bisnis ya, pure bisnis. Nah, jadi sehingga kalau pertanyaannya seperti itu ya, kalaupun kita katakan ada TPPU, harusnya pihak-pihak yang disebutkan tadi juga ikut mempertanggungjawabkan. Berarti yang saya tangkap, Reza juga harus kena ya TPPU. Kalau harus dipaksakan memang TPPU, kira-kira seperti itu. Tapi lagi-lagi konstruksi yang benar kalau betul ada TPPU. Ya. Kalau betul ada TPPU, tapi lagi-lagi kalau selagi yang diilustrasikan tadi berasal dari kesepakatan, berarti artinya kan predikat kerennya tidak ada. Itu hubungan keperdataan. Dan modus operandinya juga jelas tadi, nama jelas semua, tempusnya juga jauh sebelum kesepakatan, maka seharusnya itu tidak ada tindak pidana pencucian uang, tidak ada. Ya, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, saya mau kasih ilustrasi begini ahli. Nikita Mirzani
yang sekitar 1 tahun lalu sekitar 2 tahun yang lalu telah melakukan pembelian rumah di sebuah perusahaan bernama PT Bumi Parawisesa. Nikita sudah melakukan cicilan pembayaran setiap bulannya. Atas pembelian rumah tersebut jelas tertulis nama Nikita Mirzani. Pemesan pembeli rumah itu jelas tertulis atas nama Nikita Mirzani. Pengikat jual beli jelas atas nama Nikita Mirzani. Uang masuk ke perusahaan dari seorang yang bernama Reza jelas tertulis di notisnya Nikita Mirzani. Pembayaran rumah Nikita Mirzani. Ya, dan itu sudah dikonfirmasi karena saat si Reza mengirimkan dari rekening pribadinya dia ke PT Bumi Parawisesa, itu kan pakai rekening pribadinya dia, Reza, itu kan jelas di situ tuh ada nomor rekening dan namanya pribadi. Di situ juga si penerima PT Bumi Parawisesa ini tidak langsung menerima, dia konfirmasi dulu ke saya. Dia konfirmasi ke saya, lalu dia bilang ini duit dari mana karena bukan dari rekening saya. Saya bilang itu adalah honor pekerjaan saya. Dan sudah dikonfirmasi juga saat itu ke Reza melalui Mail bahwasannya PT Bumi Parawisesa ini menanyakan ini uang dari siapa, tapi sudah dikonfirmasi dan itu uang memang dari Reza atas pembayaran honor saya kerjasama. Nah, maka tertuliskan nama Nikita Mirzani selanjutnya. Seorang bernama Nikita Mirzani membayar cicilan rumah yang sudah sejak lama sebelum perbuatan pidana yang didakwakan atau dituduhkan. Pertanyaannya, apakah tindakan yang dilakukan termasuk dalam tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul dari harta kekayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Undang-Undang TPPU? Jelas dan tegas bagaimana sejak awal ahli konsisten mengatakan itu bukan tindak pidana pencucian uang. Karena apa? Pertama, tidak ada predikat lainnya. Tindak pidana asalnya kan tidak jelas di situ. Kalau tadi disampaikan berdasarkan kesepakatan dan itu memang terbukti bahwa itu kesepakatan, maka seharusnya itu hubungan perdataan, tidak ada tindak pidana. Itu satu. Lalu kemudian semua nama jelas, bahkan yang terakhir dikonfirmasi ke yang ditransfer kepada yang menerima itu, yang menerima KPR itu dikonfirmasi dengan nama jelas, dengan terang benderang ada namanya, lalu kemudian identitas lengkap semua, maka seharusnya unsur atau delik inti dalam TPPU tadi menyembunyikan atau menyamarkan itu unsur itu tidak ada semua, karena ini pure keperdataan menganggap tadi ini adalah fee, ya, dianggap sebagai fee hasil dari kesepakatan negosiasi, lalu kemudian diserahkan untuk membayar KPR yang memang sudah dicicil sebelum kesepakatan itu terjadi, maka tidak ada menyamarkan dan menyembunyikan di sana, sehingga tidak pidana pencucian uang tidak memenuhi unsur. Demikian. Artinya penerimaan itu bukan TPPU ya, saksi ahli? Iya, penerimaan itu bukan tindak pidana pencucian uang. Terima kasih yang mulia, terima kasih saksi ahli. Silakan penuntut umum.